Di grup ini teman-teman sudah melihat berbagai ratusan jenis alasan TMS. Harapannya teman-teman nanti ketika mendaftar di 2022 sudah tidak melakukan hal-hal yang sama agar teman-teman bisa lulus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore ya. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, sebelum tanggal 7 kita akan mengupayakan menjawab semua yang ada di dalam list. Nah, kali ini karena di dalam listnya berantakan, itu saya cuma mengambil, mohon maaf kalau memang ada yang terlewatkan, saya cuma mengambil yang bisa saya lacak ya. Itu ada sekitar 136 totalnya ya yang bisa saya list di sini, karena kalau saya lihat listnya sudah berantakan, ada yang mengambil nomor yang tidak sesuai. Maka dari itu silakan teman-teman lihat saja, jika ada contoh kasus yang sama silakan digunakan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada jaminan untuk lulus, kita hanya mengupayakan cara terbaik untuk menjawab sanggahan. Oke. Yang kedua, di dalam grup saya lihat juga agak sedikit panas pembahasannya. Yang penting tidak mengeluarkan kata-kata kasar ya teman-teman. Berdiskusi itu biasa, yang penting jangan ada yang mengeluarkan kata-kata kasar atau menghina, mencaci pribadi. Jika ada yang seperti itu akan saya kick, keluarkan dari grup. Karena memang tujuan dari pembuatan grup itu adalah untuk berdiskusi. Oke, menjalin silaturahmi dan bersama-sama bagi yang lulus kita bantu, kita dorong untuk kita kawal, membantunya sampai bisa lulus ke penetapan NIP. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung bahas saja. Di sini ada kemarin terakhir sampai nomor 100 kita bahas. Sekarang kita bahas nomor 101 ini ya. Ini ada materai pada surat pernyataan dan lamaran sama. Ini sama kasus dengan yang lainnya. Silahkan dicek di atas jawabannya atau di video sebelumnya. Silahkan dicek, itu ada ya, sudah banyak sekali kasus yang seperti ini. Oke, lanjut lagi di 102 ada keterangan tinggi badan tidak jelas karena ada kesalahan penulisan karena ditulis manual. Nah, jika memang seperti itu sebenarnya memang itu kesalahan dari peserta. Kenapa tidak mengeceknya lebih detail sebelum diunggah, yang bisa menyebabkan kesalahan persepsi. Nah, kalau memang seperti itu dan mau tetap mencoba sanggah, bisa mencoba kalimat seperti ini. Mohon dicek kembali, surat keterangan saya itu telah menyebutkan bahwa tinggi badan saya adalah titik-titik berapa, disebutkan minimal persyaratannya harus terlampaui. Mohon dicek kembali, terima kasih ya. Ini untuk menggoyahkan pendirian panitia bahwa apa saya salah dalam melihat atau sudah betul, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada 103, surat lamaran tidak ditulis double folio. Nah, ini memang kalau memang sudah dipersyaratkan seperti itu, ini pembelajaran untuk tahun depan. Jika memang tetap dinyatakan TMS, ikuti saja semua permintaan panitia ya, selama masih bisa penuhi, karena saya lihat juga masih banyak yang terlalu kaku dengan hal-hal yang seperti ini. Panitia masih banyak yang kaku dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi kita ikuti saja keinginannya. Seperti itu. Surat lamaran yang saya buat tidak mengubah apapun maksud dan inti dari format surat lamaran atau sama persis. Mohon untuk diberi kebijaksanaan. Mohon tidak terlalu kaku, apalagi hanya persoalan kertas. Terima kasih. Gitu ya. Selanjutnya ini ada sertifikat akreditasi tidak dilampirkan dengan ijazah. Keterangannya di sini, sebelumnya saya sudah menyiapkan sertifikat akreditasi karena sudah ada diminta di Pemkot Batam. Tapi pada saat akan upload web SSCN hanya minta ijazah asli dan transkrip nilai asli. Tidak ada keterangan dengan akreditasi. Jadi sertifikat akreditasi tidak saya cantumkan. Jadi saya pikir akreditasi hanya untuk panduan saat pemilihan opsi akreditasi A, B, atau C. Seperti itu. Jadi teman kita ini sudah menyiapkan, tetapi karena tidak ada di kolom unggahan makanya tidak diunggah. Nah, kalau memang seperti itu bisa menjawab sanggahan seperti ini ya. Mohon diberi kebijaksanaan, pada kolom unggahan SSC ASN tidak disediakan kolom unggahan untuk akreditasi dan tidak ada pengumuman untuk menggabungkannya. Jadi mohon diberi kebijaksanaan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi. Ini sudah berkali-kali saya juga sampaikan, tidak bisa ya, harus sama persis. Oke, selanjutnya 108 ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi, tidak bisa. Selanjutnya 112
TMS surat pernyataan hukum. Saya tidak mengunggah surat pernyataan hukum karena tidak ada kolom untuk mengunggahnya. Padahal surat pernyataan hukum sudah saya siapkan. Oke, sama dengan kasusnya di atas. Jadi jawabannya mungkin hampir mirip. Mohon diberi kebijaksanaan, di SSCA SN tidak disediakan kolom unggahan untuk surat pernyataan hukum. Dan juga tidak ada informasi untuk menggabungkannya dengan file lain, sehingga saya tidak mengunggahnya. Jangan karena kesalahan dari web yang tidak menyediakan kolom unggahan menyebabkan peserta TMS padahal kami sudah menyiapkannya. Terima kasih. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada Erik, alasan TMS surat kontrak kerja tidak dilampirkan pada hal di persyaratan upload dokumen surat pengalaman kerja sudah diupload. Dan pilihan untuk mengupload surat kontrak kerja 3 tahun terakhir tidak ada di persyaratan. Nah, kalau memang sudah diupload tinggal seperti ini saja. Mohon dicek kembali, saya sudah mengunggah semua persyaratan yang diminta. Kalau memang sudah lengkap, cukup kata-kata seperti ini. Kalau memang yakin lengkap, itu pasti akan diluluskan. Terus selanjutnya 117, scan ijazah asli dan transkrip. Ini sudah banyak dibahas di atas ya. Atau selanjutnya 119, saya dinyatakan TMS karena transkrip nilai sudah tidak berlaku. Transkrip nilai tidak berlaku. Setahu saya transkrip nilai itu berlaku selamanya. Mungkin akreditasi mungkin ya maksudnya ini ya. Kalau maksudnya akreditasi silakan scroll video saya yang lain, yang satunya itu sudah banyak saya jelaskan. Kita bahas agak cepat ini. Saya tidak mengubah poin yang ada di dalam surat lamaran yang untuk disabilitas. Mohon alasan sanggahnya. Ini juga sudah banyak saya bahas di video sebelumnya, silakan dicek ya. Saya salah masukkan akreditasi Pak, mohon alasan sanggahnya. Kalau memang ternyata yang diunggah bukan akreditasi, itu tetap tidak bisa apapun alasannya ya. Selanjutnya di sini ada salah masukkan nama belakang saya di surat lamaran. Nah, ini sudah dari awal pertama kali sudah diwanti-wanti jangan sampai salah nama, nik, tanggal lahir, seperti itu, jangan sampai salah ya, seperti itu. Kalau salah bisa menyebabkan TMS, jadi agak sulit kalau yang ini ya. Terus selanjutnya 122 tidak lulus kualifikasi pendidikan, apakah lulus akuntansi masih bisa disanggah? Kalau beda kualifikasi itu sudah dipastikan tidak bisa ya, apapun alasannya. Sudah dijelaskan berkali-kali sama BKN juga. Dan saya juga sempat membuatkan videonya pada waktu itu, jangan sampai memaksakan jurusan, harus sama persis. Nah, saya lulus Juli 2020, alasan tidak lulus seleksi karena upload akreditasi prodi yang baru, mulai bulan September tanggal 4. Namun akreditasi prodi sebenarnya sama. Mohon diberi kebijaksanaan, akreditasi itu adalah akreditasi yang resmi dari BAN PT, dan selisih beberapa bulan saja dari bulan kelulusan saya. Di mana pada saat saya lulus sementara proses reakreditasi. Mohon ada kebijaksanaannya. Oke, nomor 125, alasan tidak lolos administrasi karena surat pernyataan mengabdi selama 10 tahun tidak sesuai format. Nah, ini yang saya heran, kenapa teman-teman berani selalu merubah formatnya ya. Jawaban sanggahnya mungkin seperti ini, surat lamaran yang saya buat tidak mengubah apapun maksud dan inti dari format surat lamaran yang disediakan oleh panitia. Mohon untuk diberi kebijaksanaan, seperti itu ya. Ini sama persisnya dihapus saja. Oke, selanjutnya alasan TMS sekarang menggunakan materai ini sama dengan yang di atas. Terus transkrip nilai tidak terbaca jelas. Kalau memang sudah tidak terbaca jelas, tidak ada harapan lagi. Terus selanjutnya scan transkrip nilai tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Scan transkrip nilai asli bertipe PDF, namun saya sudah cross check awal bahwa file saya berupa PDF dan tidak melebihi maksimal 500 KB. Kalau memang seperti itu jawabannya tinggal seperti ini, sangat simpel. Dan kalau memang ternyata teman-teman sudah mengunggah dengan benar, tidak ada yang salah, berarti jawabannya tinggal mohon dicek kembali transkrip yang saya lampirkan adalah scan transkrip asli dan mengikuti semua persyaratan yang ada pada pengumuman instansi. Terima kasih. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini surat 13 poin harus materai dan tanda tangan langsung, tapi saya menggunakan materai dan tanda tangan digital. Nah, ini yang baru ya. Saya dapatkan kasus baru materai dan tanda tangan digital, materai digital dan tanda tangan digital. Jadi saya juga belum tahu ini apakah legal, formal dan diakui secara hukum jika menggunakan materai dan tanda tangan digital. Tapi kalau memang
teman-teman tahu, nah yang Mage tahu kalau itu adalah legal, ya silakan dijawab seperti ini saja. Mohon dicek kembali, materai dan tanda tangan yang saya gunakan adalah materai dan tanda tangan digital yang secara hukum tetap sah. Terima kasih. Seperti itu ya. Siapa tahu saja ada memang yang terbaru dan diperbolehkan, saya kurang paham. Nah, kembali dulu ya. Tadi 134, kalau memang ada seperti ini, untuk proses ada yang akan digugurkan, jangan sekali-kali mencoba yang tidak lazim ya. Karena kalau teman-teman mencoba yang tidak lazim, konsekuensinya seperti ini. Belum banyak orang yang tahu dan akhirnya tidak diluluskan. Oke. Selanjutnya ada bagaimana jika ijazah tidak sesuai kualifikasi. Kalau tidak sesuai kualifikasi, tidak bisa. Seperti itu ya. Tinggi badan tidak memenuhi syarat. Bagaimana penulisan sanggahnya? Kalau memang sudah tidak memenuhi syarat, memang tidak bisa. Apapun alasannya tetap tidak bisa. Kalau memang sudah tidak memenuhi syarat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Mohon maaf sekali lagi kalau ternyata saya tidak bisa menjawab semuanya. Ya, saya cuma mengambil dari beberapa list saja karena listnya juga kacau. Listnya juga tidak berurutan. Saya cuma merangkum dan mengambil beberapa yang... Nah, ini akan menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang nantinya tetap tidak memenuhi syarat. Di grup ini, teman-teman sudah melihat berbagai ratusan jenis alasan TMS. Harapannya, teman-teman nanti ketika mendaftar di 2022, sudah tidak melakukan hal-hal yang sama, agar teman-teman bisa lulus ya. Nanti saya akan buatkan video rangkuman secara keseluruhan hal-hal apa saja yang teman-teman alami, peserta 2021 alami sampai dinyatakan TMS. Itu bisa menjadi panduan teman-teman selanjutnya untuk mengikuti seleksi persiapan 2022. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.